Pemirsa, terima kasih Anda masih di Ajus Pagi bersama saya Bayu Pradana dan rekan saya Baby Kristami. Kita ke informasi berikutnya, pemirsa. Di momen Idul Fitri 1444 Hijriah, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto melakukan silaturahmi kebangsaan ke sejumlah tokoh nasional. Ya, selain untuk mempererat tali silaturahmi kebangsaan juga bertujuan untuk memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa. Sikap hormat kepada senior ditunjukkan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto saat mengunjungi mantan Panglima TNI Laksamana Purnawirawan Widodo AS di kediamannya di Jakarta. Momen pertemuan keduanya ini merupakan bagian dari rangkaian silaturahmi Idul Fitri 1444 Hijriah. Pertemuan kedua tokoh nasional ini diisi dengan canda gurau, makan dan foto bersama. Tak ketinggalan dalam silaturahmi ini, Widodo AS mendoakan Menhan Prabowo Subianto agar selalu meraih kesuksesan. Silaturahmi kebangsaan Prabowo dilanjutkan dengan menemui mantan Kepala Badan Intelijen Negara, Jenderal Purnawirawan AM Hendro Priyono, di kediamannya di Patal Senayan, Jakarta. Pertemuan kedua tokoh yang pernah menjabat sebagai Komandan Jenderal Kopassus ini berlangsung hangat, diisi dengan diskusi ringan masalah kebangsaan, yang sesekali diiringi gelak tawa, seraya bernostalgia mengingat cerita Prabowo maupun Hendro saat masih aktif sebagai prajurit baret merah Kopassus. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, pemirsa, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto juga bersilaturahmi ke rumah Ketua Dewan Pertimbangan Presiden Wiranto di Mampang Perapatan, Jakarta Selatan. Silaturahmi kebangsaan dalam suasana Idul Fitri 1444 Hijriah ini untuk bererat hubungan antar tokoh bangsa demi menciptakan suasana yang sejuk di tahun politik. Kedatangan Menteri Pertahanan yang juga Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto, disambut hangat Ketua Dewan Pertimbangan Presiden Wiranto di kediamannya di Mampang Perapatan, Jakarta Selatan. Silaturahmi kebangsaan ini dalam rangka Idul Fitri 1444 Hijriah, sekaligus untuk mempererat tali silaturahmi antar tokoh nasional, demi terciptanya suasana yang sejuk di tahun politik ini. Memelihara silaturahmi dan persatuan penting demi kepentingan negara, bangsa dan rakyat. Dalam satu ikatan pemerintahan Pak Jokowi, ya, beliau menjadi Menteri Pertahanan, saya menjadi Ketua Dewan Penasihat Presiden, Dewan Pertimbangan Presiden. Tentunya ya, banyak hal yang perlu kita sinkronkan ya untuk bagaimana melanjutkan pengabdian kita di pemerintahan saat ini. Ya. Silaturahmi kebangsaan Prabowo Subianto dilanjutkan dengan mengunjungi rumah dinas Menko Polhukam Mahfud MD di Jalan Denpasar Setiabudi, Jakarta Selatan. Mahfud MD nantinya berencana akan melakukan kunjungan balasan ke kediaman Prabowo Subianto di Hambalang, Jawa Barat. Pada momen Idul Fitri ini, Prabowo Subianto juga berziarah ke makam ayahandanya, Profesor Sumitro Joyo Hadikusumo, yang merupakan Begawan Ekonomi Indonesia di TPU Karet Bifak, Jakarta Pusat. Dari Jakarta, Den Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, perbincangan rekan kami Abraham Silaban bersama Menteri Pertahanan Prabowo Subianto viral di media sosial. Prabowo menjelaskan satu ruangan yang paling bersejarah di kantor Kementerian Pertahanan. Ruang Manggala Yuda, yang kita sebut Manggala Yuda. Jadi Manggala Yuda... Sandi perang Baret Merah tuh, Pak. Manggala Yuda artinya para panglima, ruang para panglima lah. Oh, I see. Ya. Kemudian, nah ini kita mulai dari sini ya Pak ya. Saya melihat ada banyak sekali foto-foto di sini ya Pak ya. Ini Menteri Pertahanan dari era ke era. Menteri Pertahanan, ya. Oh, luar biasa ini Pak. Dari era ke era ini. Saya berarti Menteri Pertahanan yang ke-29 kalau nggak salah. Kita merasa terhormat ke sini karena saya baru dengar. Ini pertama kali interview dilaksanakan di ruangan ini. Betul ya Pak ya? Anda yang pertama. Terima kasih Pak Prabowo. Gitu. Anda yang pertama itu. Oke, dan ini foto-foto sejarah. Ini juga menarik, ini kita punya tradisi tongkat-tongkat komando, kemudian tanda jasa, tanda pangkat. Kita minta dan kita abadikan di sini, kita tinggalkan. Ini adalah tongkat komando Jenderal Besar Abdul Haris Nasution. Ya. Kemudian di sini tongkat komando Jenderal Besar Soeharto, Pak Harto, dengan tanda pangkatnya, kemudian bintang beliau.
Jadi ini lukisan para pahlawan Angkatan Udara. Betul. Betul Ya, Pak, tadi kita sudah lihat di Penogoro juga ya Pak ya? Tadi di depannya, di Betul, Ponorogo. ini ada Hasanuddin ya Pak? Ini Sultan Hasanuddin. Sultan Hasanuddin? Ya. Wah, luar biasa. Ini mahakarya semua nampaknya di sini Pak. Ini tongkat komando Pak Maraden Pangabean, Menteri Pertahanan Keamanan dan Panglima ABRI tahun 73-78. Ini Kalau ini bisa menemukannya. kita dari keluarganya. Wow, Ini dari Pak Dading Kautbadi. Beliau pernah irjen di sini, Kasum ABRI. Ini lukisan Sultan Hasanuddin. Laksamana pertama dan satu-satunya di dunia perempuan. Perempuan, Malahayati. Malahayati. Betul. Dari luar biasa. Aceh. Jadi perjuangan kita seluruh Nusantara. Oke. Jawa, Aceh, Sulawesi, Oke. semua. Ini kayak simbolis. Ini adalah tongkat komandonya Jenderal Yusuf, Oke. Pak Yusuf, Pak Yusuf. dari keluarganya diserahkan. Luar biasa. Itu dari Mas itu. Wow. Pak, kita sedikit ya bicara soal Malahayati ini Pak ya. Ini menjadi menarik saya lihat Pak, karena bagaimanapun dia sudah mencetak sejarah dunia dan tokoh dunia juga tentu saja Malahayati ini kan Iya. Pak. Karena dia laksamana perempuan pertama dan saya pikir satu-satunya Iya. di dunia. Dan Ya, sampai saya Bapak kira- pajang di sini artinya apa tuh? Ya, bahwa perjuangan kita perjuangan dari seluruh rakyat, Oke. laki-laki maupun perempuan, semua suku, semua agama ikut serta. Jadi ini saya kira kita harus lestarikan, kita harus teruskan nilai-nilai ini saya kira. Bersama dengan Pak Prabowo, dan saya juga baru tahu ternyata Pak Prabowo juga suka ngopi. Nah, ini juga kopinya kopi yang khas ini Pak. Boleh saya nikmatin nih kopinya Pak? Silakan. Saya coba ya Pak kopinya Pak ya. Iya. Nah, enak Pak ini. Kopi yang light pas menurut saya Pak. Dan saya dengar ini kopi ini racikan khusus dari Hambalang, racikannya Pak Prabowo, betul Pak? Betul. Jadi saya kan suka kopi, tapi saya kadang-kadang kemana ya, kok nggak pas. Nah, akhirnya saya racik sendiri. Ini tambah ini, jadinya pas ini. Untuk saya pas sekali. Untuk Bapak pas sekali. Nah, diplomasi kopi ini udah pernah dilakukan ke siapa aja Pak? Atau pernah ke luar negeri juga Pak? Saya Tamu-tamu negara? Biasanya tamu-tamu yang datang saya sajikan kopi saya. Bagaimana testimoninya Pak? Banyak yang senang. Banyak yang suka. Mengulas kembali sosok Pak Prabowo sebagai seorang prajurit. Dalam buku Pak Prabowo ternyata didapati ada satu cerita yang mungkin agak dirasa hampir tak mungkin terjadi. Pak Prabowo pernah ditempeleng oleh komandannya. Dan ini juga menjadi pertanyaan, siapa yang berani nempeleng anak menteri waktu itu Pak? Gimana Pak? Enggak, kalau di TNI itu nggak ada anak menteri, anak jenderal, anak petani, nggak ada. Begitu kita masuk, kita sudah sama. Jadi dulu TNI seperti itu. Saya merasa saya merasa bangga. Memang keras, memang kaget, tapi ya itu membuat kita tough. Ya, saya kira mungkin tradisinya sekarang lain. Ya. Cerita dikit dong Pak. Saya itu, dulu Pak. saya dulu di kompi saya dulu yang pertama kena tempeleng. Oh ya? Iya. Dan saya juga nggak begitu mengerti ya. Oke. Dan kita baru masuk, jadi mungkin peraturan. Tapi ya saya tidak benci sama komandan itu. Bahkan saya tetap hormat dan saya tetap kagum sama dia karena dalam perjalanan kepemimpinan dia memberi contoh yang luar biasa. Pemirsa, Partai Persatuan Pembangunan rencananya hari ini akan mengumumkan nama calon presiden yang diusungnya. Nama capres partai berlambang Ka'bah ini merupakan keputusan rapat yang telah digelar. Rapat pengurus harian, rapat pimpinan majelis hingga Rapimnas ke-5 Partai Persatuan Pembangunan ke-5 yang dihadiri seluruh ketua wilayah se-Indonesia menjadi dasar keputusan calon presiden dari Partai Berlambang Ka'bah ini. Keputusan nama capres dan cawapres yang akan diumumkan hari ini diperoleh berdasarkan masukan dari berbagai pihak internal P3 selama 6 bulan terakhir. Selain membahas capres-cawapres, Rapimnas juga membicarakan pendaftaran calon legislatif.
Keputusan dalam konstitusi Partai Persatuan Bangunan ini, tapi insya Allah sabar dulu, insya Allah besok akan kita umumkan kepada publik, besok akan kita umumkan kepada rekan-rekan media semuanya.